Terpujilah Tuhan, sebab Tuhan baik dan kasih setianya sampai selama-lamanya. Pada hari ini, saudara-saudara yang terkasih, kita akan kembali diberkati oleh Tuhan Yesus sendiri lewat kasih dan kebaikannya. Tema kita hari ini adalah kasih setia Tuhan. Ya, kasih setia Tuhan. Ada dua kata, kasih dan setia. Ya, kasih dan setia. Apa hubungannya kasih dengan setia? Siapakah yang setia? Siapakah yang mengasihi? Ya, banyak orang berusaha untuk mengasihi. Banyak orang berusaha untuk setia. Tapi mereka pada akhirnya akan selalu gagal. Itu sebabnya pada hari ini kita akan melihat kebenaran ini, bagaimana kasih setia Tuhan selalu nyata di dalam perjalanan hidup kita. Dari Mazmur 103 ayat 17. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia dan keadilannya bagi anak cucu. Ini bahasanya sungguh dalam ya. Bahwa kasih setia Tuhan itu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tidak bisa dibuat dalam kalender kita. Sekarang tanggal 14, 3 hari lagi tanggal 17. Ini suasana perayaan kemerdekaan Indonesia ya. Tapi ini dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Susah diterjemahkan. Tapi itulah waktu kekekalan di dalam Tuhan. Waktu keabadian. Itu sebabnya Tuhan itu adalah Alfa dan Omega. Jadi umur tidak bisa dikatakan bahwa ini sekarang 2022. Sebelumnya sudah ada, waktu penciptaan dan sebelum penciptaan kita nggak bisa ngerti ya. Itu sebabnya dikatakan oleh Daud bahwa kasih setia Tuhan itu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya tiada berakhir, tiada berkesudahan. Segala sesuatunya ada masa expirednya. Hanya kasih Tuhan yang berlaku dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Lalu untuk siapakah kasih Tuhan ini? Apakah kasih Tuhan ini diterima, dinikmati, dialami oleh semua manusia? Walaupun semua itu ditujukan kepada manusia sesuai dengan Yohanes 3:16. Namun itu terjadi bagi orang-orang yang takut akan Dia. Yang takut akan Tuhan itu adalah orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang menerima kasih Tuhan itu sendiri. Dan tidak berhenti. Itu sebabnya Daud berkata, dahulu aku muda sekarang sudah menjadi tua, tapi tidak perlu melihat anak cucu orang benar itu ditinggalkan Tuhan. Karena keadilan Tuhan itu sampai kepada anak cucunya. Ya. Jadi kasih setia Tuhan dari awal sampai akhir. Di dalam sebuah kurun waktu kekekalan yang tidak bisa kita pahami dan mengerti. Kita lihat berikutnya. Yeremia juga mengatakan, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Ya. Karena ini masih banyak nubuatan ya. Setelah kejatuhan Adam. Sehingga akan ada jarak. Dari jauh Tuhan menunjukkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau. Dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Wow. Inilah dia kebenarannya. Inilah kebenarannya saudara. Apapun keadaan manusia, semua itu berubah-ubah. Sehebat apapun orang beragama. Untuk mencapai Tuhan tidak akan pernah terjadi. Tapi faktanya adalah bahwa Tuhan mengasihi kita. Bukan sekedar mengasihi tapi dengan kasih yang kekal. Kalau agama mengatakan Tuhan mengasihi saudara ketika saudara berjalan di dalam tracknya Tuhan. Ketika saudara melakukan semua yang berkenan kepada Tuhan. Disitulah kasih Tuhan bagi saudara. Tapi ternyata Tuhan itu mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Jadi kasih itu tidak ditentukan dari manusianya. Tapi dari pemberi kasih itu sendiri. Kalau dunia ini kan apa yang kita terima. Semua upah dan reward yang kita terima. Itu sesuai dengan kinerja kita. Tapi kasih Tuhan itu tidak ada hubungannya dengan kinerja saudara. Tapi itu semua murni dari Tuhan. Mengasihi dengan kasih yang kekal. Bahkan diyakinkan lagi
Karena sering sekali, ini kan sebenarnya ditujukan kepada orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, yang sudah percaya ya. Konteksnya begitu. Nah, karena terkadang kita merasa tidak dikasihi Tuhan. Merasa terintimidasi, apalagi kalau pengajaran kita terima masih terkontaminasi. Aduh, aku sudah gagal. Tuhan sudah gak mengasihi saya lagi. Lalu kita bersembunyi. Seperti Adam. Lalu bersembunyi. Lalu membuat upaya-upaya sendiri. Supaya menarik kasih Tuhan itu datang kepada kita. Tapi tidak akan pernah bisa. Maka Tuhan bilang, aku mengasihi engkau dengan kasih kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Sebenarnya kasih itu udah kekal. Tapi kita menerimanya itu up and down ya. Kadang kita terima, kadang tidak, kadang kita terima, kadang tidak. Situasi kita. Makanya Tuhan ingatkan, aku akan lanjutkan. Hari ini engkau putus, aku lanjutkan lagi. Hari ini engkau gagal, aku lanjutkan lagi. Itu luar biasa. Jadi kasih Tuhan itulah kasih yang kekal. Jangan diragukan. Tidak berkesudahan. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dan kasih itu kan terus mengejar saudara. Dalam Mazmur 117 ayat 2. Sebab kasihnya hebat. Wah. Kasihnya hebat atas kita. Kasihnya hebat. Kasihnya besar. Ya, how great it's your love. This is amazing grace ya. Wah keren ya. Luar biasa saudara, kasihnya itu hebat. Kadang kita berpikir masalahku hebat. Situasi yang ku hadapi ini hebat. Kita tidak melihat kehebatan Tuhan. Jadi saya mengingatkan kita sobat, bahwa kasih Tuhan itu hebat. Bukan pengetahuan kita yang hebat. Sering dikatakan Pastor Hongki, bukan teologi kita yang hebat. Bukan otak kita yang hebat. Kasih Tuhan yang hebat. Kalau kita mengalami dan mengenal kasih Tuhan hebat, disitulah hidup saudara. Mengalami segala kebaikan Tuhan dan wah ini semuanya bukan karena aku. Semua hanya Tuhan. Dan kita sadari semua dari Dia, oleh Dia, untuk Dia dan kepada Dia. Sebab kasihnya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Manusia setianya sebentar-sebentar. Ya toh? Kalau lagi sesuai dengan situasi dan kondisi, oke, dia setia. Begitu ada tantangan, kecewa, terluka, udah tidak setia lagi ya. Nanti kita akan lihat contoh-contohnya yang tidak setia ya. Kesetiaan Tuhan itu untuk selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Kasih Tuhan hebat dan kuat. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kenapa dosa selalu dikumandangkan? Kenapa penyakit selalu digembor-gembor? Kenapa kriminalitas selalu diekspos? Kasih Tuhan itu lebih hebat dari apapun. Ketika kasih Tuhan yang selalu diberitakan, kasih Tuhan itu akan menyelimuti, menenggelamkan semua persoalan-persoalan yang ada di dunia ini. Ya, jadi kasih setianya hebat, kasih Tuhan hebat, dan kesetiaan Tuhan itu selama-lamanya. Itu yang terjadi bagi saudara dan saya. Kita lihat berikutnya, kasih setia Tuhan ini. Saya katakan di awal, kasih dan setia. Kasih dan setia. Selalu diajarkan orang-orang beragama, pendeta-pendeta, siapapun itu. Kamu harus mengasihi, kamu harus mengasihi. Kamu harus setia, kamu harus setia. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Bohong besar. Bohong besar. Selidiki aku. Untuk apa engkau diselidiki? Tuhan Maha tahu. Ujilah aku Tuhan. Tuhan gak perlu menguji. Kenapa dosen menguji mahasiswa? Karena dosen perlu tahu kemampuan mahasiswa sampai di mana. Kenapa guru menguji Oba? Oba udah lulus kan? Karena guru mau tahu sejauh mana pemahamanmu. Jadi Tuhan gak perlu menguji saudara. Tuhan gak perlu menyelidiki. Sombong kita bilang gitu. Uji, selidiki. Ya, oke. Jadi saudara, ini ada kasih dan setia. Tuhan adalah kasih. Yes ya. Jadi Tuhanlah yang kasih. Kasih setia Tuhan itu adalah kasih. Dia bukan sekedar memiliki kasih, tetapi dia adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percaya. Mengenal dan percaya. Jangan cuma mengenal. Kita kenal presiden kita Jokowi.
Tapi kita nggak semua orang pernah melihat. Mungkin Pak John udah pernah melihat, tapi saya belum. Salah langsung tatap muka ya. Jadi kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Ini jelas-jelas sudah terjadi bagi House of Grace ya. Semua House of Grace sudah mengenal dan percaya akan kasih Tuhan kepada kita. Bukan kepada orang lain, bukan kepada nabi-nabi, bukan kepada pendeta, bukan kepada khusus orang Israel, tapi kepada saudara sendiri. Allah adalah kasih. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Jadi orang yang berada di dalam Kristus adalah orang yang berada di dalam kasih. Dan orang yang berada di dalam kasih adalah orang yang berada di dalam Kristus. Itu tidak bisa dipisahkan. Jadi saudara, kalau kita mengatakan aku dalam Kristus, berarti saudara sudah hidup di dalam kasih. Tidak lagi hidup dalam dirimu sendiri, tidak lagi membangun kerajaan, maupun di dalam pelayanan, maupun di dalam bisnis atau di dalam apapun itu. Saudara tahu semua itu, jangan kayak Nimrod membangun kerajaan sendiri. Bahkan gereja-gereja pun membangun kerajaan sendiri. Berarti itu adalah usaha dia. Nah? Jadi Allah adalah kasih. Dan barang siapa berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Jadi jangan keluar masuk lagi ya. Saudara, ini memang masih terjadi dalam perjalanan hidup saudara dan saya ya. Jadi Tuhan itu adalah kasih, itu yang jelas. Jadi kasih setia tentu berbicara Tuhan yang adalah kasih, bukan saudara. Jangan banggalah dengan kasih saudara, aku udah mengasihi Tuhan, aku udah bayar harga. Nggak ada itu semuanya. Tuhan yang adalah kasih. Karena semua itu Anda lakukan tanpa kasih Tuhan itulah nol. Seperti gong yang berkumandang dan cana yang gemerincing. Yang kedua, Tuhan adalah setia. Tuhan adalah kasih, Tuhan adalah setia. Mau mengerti kasih, mau mengerti soal kasih, saudara harus menerima kasih Tuhan. Mau mengerti soal kesetiaan, mau belajar tentang kesetiaan, saudara harus menerima kesetiaan Tuhan ya. Jadi Tuhan adalah kasih dan Tuhan adalah setia. Dalam 2 Timotius 2 ayat 13, jika kita tidak setia, dia tetap setia. Itu faktanya. Kadang kita setia, kadang tidak setia. Tapi dia tetap setia. Mohon maaf nih bagi keluarga-keluarga. Kalau istrinya tidak setia, apakah suaminya tetap setia? Belum tentu. Kalau suaminya tidak setia, apakah istrinya tetap setia? Jadi setia itu harus dibalas dengan setia. Jangan setia dengan sepia, beda. Makanya terjadi tragedi di dalam rumah tangga ya toh. Terjadilah yang namanya will dan feel. Iya, pria idaman lain dan wanita idaman lain. Karena tidak setia, ini harga setia mahal loh. Ya, walaupun ada toko setia Makmur Jaya gitu kan. Baik ya. Jika kita tidak setia, Tuhan tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Nah, hanya Tuhan yang tidak dapat menyangkal dirinya. Manusia bisa menyangkal siapapun. Menyangkal siapapun. Mohon maaf ya, dalam sketsa masyarakat kadang-kadang pernah di suatu desa ya. Di dalam desa-desa itu kan orang-orang kampung ada juga satu-satu yang cantik. Gadis primadona. Walaupun mohon maaf orang tuanya nggak terlalu gitu ya. Tapi dia cantik akhirnya dia menyangkal. Itu pernah terjadi. Dia tidak mengakui bahwa itu orang tuanya. Ya. Jadi saudara, manusia itu ya memang begitu. Tapi Tuhan itu tetap setia dalam segala situasi dan kondisi. Tuhan yang adalah kasih adalah Tuhan yang setia. Nah, jadi kenapa boleh setia? Karena ada kasih. Ya, jadi Tuhan yang setia itu, Tuhan yang kasih itu adalah Tuhan yang setia. Kalau saudara dan saya mau hidup dalam kasih Tuhan dan mau setia, ya saudara harus menerima ini dulu. Kita lihat berikutnya. Orang agamawi mengasihi dengan kekuatannya, ya, dengan gagahnya, dengan sombongnya. Bahkan mendikte dan bertanya kepada Yesus, apa hukum yang terutama? Apa? Seolah-olah mereka bisa lakukan. Bukankah hukum Taurat datang karena memang bangsa Israel merasa mereka bisa melakukannya? Itu bukan Tuhan, bukan ide Tuhan memberikan, tapi bangsa Israel yang meminta. Sama seperti raja, bukan Tuhan yang memberikan, tapi bangsa Israel yang memaksa kehendaknya lalu dilegitimasi oleh Tuhan. Kalau memang kau bisa, nah silakan ya.
Orang agak mau mengasihi dengan kekuatannya. Matius 22 ayat 36. Guru, hukum manakah yang terutama dan dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, jadi kasih seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Semua nubuatan dari kitab Kejadian sampai Maliaki, semua itu intinya adalah kasih. Tapi mereka tidak mengerti bagaimana mengasihi Tuhan, bagaimana mengasihi sesama. Karena faktanya mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Ya, mengasihi manusia itu selalu ada syarat. Tapi kasih Tuhan adalah kasih tanpa syarat. Jadi saudara, kita tidak bisa mengasihi sebelum kita menerima kasih Tuhan. Mau belajar setinggi manapun bagaimana cara mengasihi Tuhan. Pertama, berdoa tiap hari, renungan. Ketiga, jangan melakukan yang jahat. Dan empat, gak bisa. Gak bisa saudara. Sampai saudara betul-betul mengerti. Seperti dikatakan Yohanes tadi. Karena kita telah mengenal dan percaya akan kasih Allah kepada kita. Setelah itu barulah saudara menerima kasih, kasih tinggal di dalam saudara, Kristus tinggal di dalam saudara, sehingga Kristus yang mengasihi itu, itulah yang mampukan saudara itu bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi satu dengan yang lain. Dengan kekuatanmu kau gagal dan kecewa. Next kita lihat lagi. 1 Yohanes 4 ayat 10, inilah kasih itu. Inilah kasih itu. Jadi kalau tadi kan hukum Taurat, kasihilah Tuhan Allahmu. Berarti sumbernya kita. Aku harus mengasihi dengan segenap hatiku, dengan segenap kekuatanku, dengan segenap akal budiku. Tapi di sini dijelaskan oleh Rasul Yohanes. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah. So berhentilah berusaha mengasihi dengan versi hukum Taurat. Capek saudara, segenap hati, segenap kekuatan, segenap akal budi gak akan pernah berhasil. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah lah yang telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ya, jadi kasih Allah itu dinyatakan di dalam Kristus. Dan kasih itu disampaikan kepada saudara lewat peristiwa salib. Di mana dosa saya dan saudara harus dibayar dulu. Dengan kasih itu. Barulah saudara menerima kasih Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Nah benar. Apa yang dikatakan Yesus kepada mereka? Ya, kamu harus mengasihi Tuhan, mengasihi. Tapi kamu tidak bisa dengan agamamu, dengan usahamu, dengan kekuatanmu. Kamu terima dulu kasih Tuhan. Karena memang kita ini diciptakan untuk hidup di dalam kasih. Ya, Adam itu gak bisa hidup egois untuk diri sendiri. Makanya hari ke-7 dia menikmati kasih dan kebaikan Tuhan. Dan kasih itu dia harus ditunjukkan kepada alam ciptaan Tuhan ini juga. Untuk memeliharanya. Nah, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Dasar kita mengasihi apa? Dasar kita mengasihi adalah karena kita telah menerima kasih Tuhan. Jadi kalau orang belum menerima kasih Tuhan, susah dia mengasihi. Dan ketika dia mengasihi seseorang, dan orang ini, dan dia tidak menerima perlakuan seperti yang diharapkan dari orang itu, kasih itu akan berubah menjadi kebencian. Berarti itu bukan kasih, ya. Yang namanya kasih ya kasih. Nah, saudara ya, dasar kita mengasihi adalah karena kita telah menerima kasih Tuhan dan tinggal di dalam kasih Tuhan. Sebab kalau kita nggak tinggal dalam kasih Tuhan, kita nggak punya kasih Tuhan. Bagaimana kita bisa mengasihi? Dan Tuhan ajarkan saudara dan saya memang harus mengasihi. Harus itu bukan paksaan. Harus berarti karena kita belum mendapatkan, kita harus usahakan dulu. Lalu kita lakukan. Nah sekarang saudara sudah memiliki. Dan ketika apa yang saudara miliki, saudara salurkan. Itu bukan paksaan lagi. Karena memang saudara sudah punya. Dan itu datangnya dari Tuhan. Berikutnya.
Nah, orang agamawi juga mengampuni dengan kekuatannya. Karena kasih itu juga berhubungan dengan pengampunan. Kita bilang mengasihi tapi nggak mau mengampuni ya. Jadi mengampuni itu harus dengan pakai kasih. Kalau udah pakai kasih pasti udah dilupakan ya. Makanya ada mengatakan ya melupakan lebih bagus daripada mengampuni. Karena kalau saudara sudah lupa, sudah mengampuni. Tapi kalau misalnya terungkit lagi, oh iya, pernah disakiti ya, repot lagi ya. Jadi memang lebih sempurnanya adalah ampuni dan lupakan. Oke, orang agamawi mengampuni dengan kekuatannya. Matius 18 ayat 21-22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Itu udah nilai terbagus ya. 7 kali itu udah angka sempurna lah. Kalau bisa 7 kali mengampuni, sebenarnya kalau dihitung matematikanya bukan 7 kali ya. Tapi itu adalah suatu angka yang memang sudah maksimal. Nah, 7 kali, udah cukup 7 kali. Yesus berkata padanya, bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali. Melainkan sampai 70 kali 7 kali. Kalau ditulis angkanya 70 kali 7 kali lagi terakhir ya. Oh, kali lagi terakhir. Berarti belum ada sama dengannya. Waduh, nanti kita bahas deh. Agak berat juga ini ilmunya ya. Jadi 70 kali 7 kali. Aduh, jangan merasa kita sudah bisa mengampuni saudara. Tanpa kasih Tuhan mustahil kita bisa mengampuni. Kalau orang tersinggung, kecewa, sakit hati, mohon maaf nih ya. Mau pria atau wanita, tapi khususnya wanita. Karena wanita itu lebih sensitif. Kalau seseorang sakit hati, kecewa, dilukai oleh seseorang, maka wajah orang itu sering hilang atau sering muncul, Kak Vero? Muncul Bu. Dia mau makan, aduh, gak selera jadinya ya. Kerja gak konsen, aduh, gara-gara diet gak amat sih gitu ya saudara. Nah itu. Jadi kalau kita tidak mengampuni, rugi, kita yang rugi. Orang itu happy aja dengan membuat seperti itu. Kita yang rugi, kita yang jadi sakit gitu ya. Jadi itu, makanya bagaimana supaya saya dan saudara bisa mengampuni? Kita tidak bisa mengampuni sebelum kita menerima kasih Tuhan. Tuhan itu adalah kasih, itu sebabnya sampai Yesus mengatakan ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bukan hanya Yesus, Stefanus juga waktu direjam dia berkata, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Nah kalau Yesus sudah Tuhan, tetapi Stefanus manusia seperti saudara dan saya. Kalau kita sudah menerima kasih Tuhan, kita bisa mengasihi dan kita bisa mengampuni. Karena kalau tidak mengampuni, rugi hidup kita saudara ya. Jadi mengampuni itu bukan paksaan lagi. Jadi silahkan mereka mau bilang apa, mau lakukan apa, tapi saudara bisa hidup dalam kasih Tuhan. Seperti Yusuf kan, mau dipitnah istri Potifar, mau dijual sama kakak-kakaknya, tapi dia benar-benar bersandar pada Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu Tuhan menyertai dia. Kita lihat berikutnya. Dalam Kolose 3 ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Jadi sudah dapat saudara ya. Kita mengampuni karena Tuhan sudah mengampuni kita. Kita mengasihi karena Tuhan sudah mengasihi kita. Ketika Tuhan mengasihi saudara, berarti kasih Tuhan ada pada saudara. Ketika Tuhan mengampuni saudara, berarti pengampunan ada pada saudara. Jadi pengampunan yang saudara berikan kepada orang yang menyakiti saudara, bukan pengampunanmu sendiri, tapi pengampunan dari Tuhan. Kasih yang saudara berikan kepada orang lain, bukan kasihmu, tapi itu adalah kasih Tuhan. Jadi saudara nggak ada rugi di situ. Justru saudara rugi kalau saudara tidak memberikan kasih dan pengampunan itu. Ya. Jadi perbuatlah demikian. Itulah saudara dan saya perbuat. Supaya Tuhan dipermuliakan. Jadi dasar kita mengampuni. Karena kita telah menerima pengampunan. Menerima pengampunan. Selalu ditekankan di tempat ini. Supaya saudara selalu ingat dan tinggal di dalam kasih Tuhan. Karena itulah yang membuat hidup saudara maksimal dalam segala hal. Ya, mengampuni dan mengasihi.
Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni, mengasihi lebih sungguh. Jadi gak sulit bagi saudara dan saya kalau kita sudah tinggal di dalam kasih dan pengampunan Tuhan. Karena sumbernya adalah Tuhan dan Tuhan sudah memberikan itu tinggal dalam saudara. Berikutnya akan kita lihat lagi. Orang agamawi berusaha untuk setia dengan kekuatannya. Ini adalah satu topik yang selalu dikumandangkan di dalam gereja-gereja. Setia memberi, setia bayar perpuluhan, setia beribadah, setia berdoa, setialah semua, ada setia dan setia dan setia. Ya, orang agamawi berusaha untuk setia dengan kekuatannya. Matius 26 ayat 35, kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Aku akan tetap setia walaupun sampai mati. Semua murid-murid yang lain pun berkata demikian juga. Jadi bukan hanya Petrus yang mau komitmen untuk setia kepada Yesus, tapi murid-murid yang lain juga. Mereka komitmen untuk setia. Mereka rela mati untuk Yesus. Padahal ketika Yesus ditangkap, mereka kabur. Petrus gagal. Tidak setia. Jadi berhentilah saudara untuk berjuang. Berusaha untuk setia kepada Tuhan. Dengan segala upaya. Dengan segala harga. Yang mungkin kita merasa sudah memberikan kepada Tuhan. Ya, tidak bisa setia. Tidak bisa setia dengan usaha kita sendiri. Amsal 20 ayat 6. Banyak orang menyebut dirinya baik hati. Tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Banyak orang baik. Mafia juga bisa disebut orang baik. Karena memberi, ya. Tapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Susah menemukan orang yang setia. Di antara murid-murid itu pun susah menemukan yang setia. Walaupun pada akhirnya mereka mengalami kasih Tuhan. Itulah yang membuat mereka bisa setia sampai akhir hidup mereka. Ya. Jadi orang yang setia adalah orang yang menerima kasih Tuhan dan yang tinggal di dalam kasih Tuhan. Petrus akhirnya setia. Murid-murid yang lain juga sampai akhir hidup mereka. Jadi saudara, itu sebuah proses bagi mereka. Saudara perlu selalu sadar dan mengingat, percaya, mengenal kasih Tuhan yang sudah ada pada kita. Karena memang Tuhan menghendaki saudara dan saya untuk setia, ya. Tapi kalau kita berusaha dengan kesetiaan kita sendiri, itu membuat kita gagal. Kita lanjutkan lagi. Mengapa Petrus tidak setia? Bahkan justru menyangkal Yesus. Ya. Kenapa? Dalam Matius 26 ayat 33, Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Jadi Petrus ini lebih spesifik lagi. Kalau tadi murid-murid juga bersama mengatakan kami akan rela mati untukmu. Tapi sekarang Petrus mengatakan lagi, biarpun mereka semua tergoncang imannya, ya, tapi beda. Saya tidak akan pernah menyangkal kau. Saya akan tetap setia. Tapi Tuhan jawab, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Gak usah besok, gak usah minggu depan, gak usah setahun kemudian, malam ini juga. Kenapa? Karena Petrus masih bergantung pada dirinya dan kekuatannya. Itulah ciri-ciri Petrus. Bahkan berani komplain kepada Tuhan. Tuhan, kami sudah meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut engkau, melayani engkau. Apa upah kami? Yang selalu dibanggakan Petrus adalah kasihnya, pengorbanannya, dan kesetiaannya. Petrus bergantung pada apa yang dilakukan, bukan kepada apa yang diterima. Petrus bergantung kepada apa yang dikerjakan, bukan terhadap apa yang dikatakan Yesus kepada dia. Bahwa Yesus akan mati untuk dia dan untuk semua manusia. Jadi Petrus tidak tinggal di dalam kasih Tuhan. Dalam masa itu Petrus belum tinggal dalam kasih Tuhan, saudara. Itu sebabnya dia bisa menyangkal Yesus. Bahkan hanya kepada dayang-dayang, hanya kepada wanita yang mengatakan bahwa engkau adalah salah seorang dari teman Yesus, namun dia menyangkal. Mengapa Petrus menyangkal Yesus? Jawabannya, karena dia bergantung kepada kekuatannya, usahanya, kinerjanya,
Tapi ketika kita tinggal dalam kasih Tuhan, maka kita akan bisa setia kepada Tuhan. Nah sekarang kita lihat lagi ada beberapa contoh. Ini contoh-contoh. Maaf. Haleluya. Sorry ya. Thank you. Baik. Ini contohnya adalah anak-anak Tuhan, saudara ya. Petrus sudah anak Tuhan. Dan sekarang mengapa anak bungsu? Berikutnya. Mengapa anak bungsu keluar dari rumah bapaknya? Ini juga udah anak. Ya, udah anak nih. Orang percaya. Mengapa anak bungsu keluar dari rumah bapaknya? Lukas 15 ayat 13. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya. Itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya. Harta miliknya itu dengan hidup berpoya-poya. Sesudah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu. Dan ia pun mulai melarat. Lalu pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Anak bungsu sudah meminta harta warisannya. Lalu dia keluar dari rumah bapaknya. Padahal di rumah bapaknya sudah menikmati semuanya. Terjamin hidupnya di rumah bapaknya. Tetapi anak bungsu ini memilih untuk keluar dari rumah bapaknya. Kenapa? Bahkan dia sampai melarat, menghabiskan hartanya. Sampai menjaga babi, binatang paling najis sebenarnya. Bagi orang Yahudi ya, orang Israel. Sampai seterpuruk itulah keadaan anak bungsu ini. Tapi yang namanya anak, sekali anak, tetaplah anak. Dan anak itu seiring waktu pasti ada perubahan. Itu harapan setiap orang tua. Dan itu juga yang terjadi bagi ayah ini. Akhirnya bahwa anak itu nanti pulang dan kembali kepada bapaknya ya. Karena mengikuti keinginan dagingnya. Jadi anak bungsu ini masih belum mengerti kasih bapaknya. Bahwa bapak itu mengasihi dia. Bahwa bapaknya itu sudah menjamin hidupnya. Bahwa bapak itu sudah memikirkan dan merencanakan yang terbaik dalam hidupnya. Dia pikir dia akan mendapatkan lebih baik di luar. Tapi justru sebaliknya. Nah itu terkadang terjadi bagi orang percaya. Tapi itu sebenarnya semakin minimal. Karena sudah ada contoh-contoh dan pelajaran yang sudah dicatat di dalam Alkitab ini bagi saudara saya. Jadi mengapa anak bungsu itu keluar? Sekalipun dia sudah anak. Karena belum mengerti. Ya belum seperti Yohanes tadi. Belum mengenal. Belum percaya sungguh-sungguh gitu ya. Dia hanya tahu hartanya aja gitu ya. Kemudian berikutnya ada lagi. Mengapa anak sulung komplain kepada bapaknya? Ini anak sama-sama anak juga nih, udah orang percaya ya. Petrus, anak bungsu, anak sulung. Cuma beda-beda cara mereka nih. Petrus berjuang setia tapi menyangkal. Anak bungsu menyalahgunakan semua berkat yang tersedia bagi dia karena kurang mengerti tentang kasih bapaknya. Lalu anak sulung memang bersama bapaknya dan dia bekerja menurut persidia. Tapi ketika adiknya pulang, dia komplain. Lukas 15 ayat 25 dan seterusnya. Tetapi anak yang sulung berada di ladang dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara kepada dia. Jadi dia komplain, saudara. Ketika adiknya pulang, dia gak senang adiknya pulang. Adiknya pulang, tapi justru kakaknya marah dan komplain. Kenapa dia marah? Inilah ciri-ciri orang agamawi, saudara. Marah, kecewa, cemburu, terluka. Itu ciri-ciri
Orang-orang Gamawi. Jadi kalau di gereja masih ada orang seperti ini, nah inilah dia yang belum mengerti kasih Tuhan. Belum mengerti kasih Tuhan, dia akan bereaksi dengan kemarahannya, dengan kekecewaannya, merasa dirinya lebih baik, merasa dirinya lebih rohani daripada yang lain, saudara ya. Anak bungsu, anak sulung sama-sama tidak memahami dan tidak mengerti kasih bapaknya kepada mereka. Itu sebabnya saudara, kita tidak cukup hanya lahir baru. Kita tidak cukup hanya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Tapi perlu bertumbuh untuk mengerti dan mengenal kasih Tuhan itu yang sesungguhnya. Yang sudah kita miliki dalam hidup kita. Tapi lihat bagaimana kelanjutan cerita mereka ini bertiga. Next kita lihat lagi. Tuhan tetap setia mengasihi Petrus sekalipun Petrus tidak setia mengasihi Tuhan. Nah ini kuncinya. Jadi walaupun kita tidak setia mengasihi Tuhan, tapi Tuhan tetap setia mengasihi kita. Ya. Walaupun Petrus tidak setia mengasihi Tuhan, tapi Tuhan tetap mengasihi dia. Dalam Yohanes 21 ayat 17. Ini adalah pasal terakhir dari Injil Yohanes. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Untuk ketiga kalinya ini, saya enggak baca semua. Apakah engkau sungguh mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau sungguh mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Sebenarnya bisa dibalikkan ya. Petrus, apakah engkau tahu bahwa aku sungguh-sungguh mengasihi engkau? Ya Tuhan, aku tahu engkau mengasihi aku. Kau sudah berkorban untuk aku. Semua apa yang dinubuatkan nabi-nabi dan apa yang kau katakan terjadi. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ya, jadi seseorang yang bisa menggembalakan domba-domba adalah orang yang sudah mengenal kasih Tuhan. Bahkan dikatakan Pastor Hongki yang bisa mengajarkan kebenaran firman ini adalah seorang yang sudah menjadi murid. Ya. Setelah itu baru Petrus mengerti kasih Tuhan. Petrus bertobat dan tinggal di dalam kasih Tuhan. Sampai akhir hidupnya tidak ada lagi menyimpang ke kiri dan ke kanan. Itulah kisah perjalanan dari Petrus, dan itu juga mewakili daripada orang-orang sepanjang zaman di dalam pengikutannya kepada Kristus ya. Kita lihat itulah kasih setia Tuhan. Petrus bisa gagal, tapi Tuhan tidak pernah gagal mengasihi dia. Petrus gagal mengasihi Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah gagal mengasihi dia. Akhirnya Petrus bisa mengasihi Tuhan. Petrus gagal setia, tapi Tuhan tidak pernah gagal dalam kesetiaannya. Akhirnya Petrus setia. Itu yang terjadi bagi saudara dan saya. Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang setia kepada kita akan mengasihi dan setia kepada Tuhan. Next kita lihat lagi. Bapaknya, ini anak bungsu, anak sulung tadi. Bapaknya tetap setia mengasihi anak bungsu dan anak sulung. Meskipun mereka mengabaikan kasih bapaknya. Di manakah Bapa? Di dunia ini kita temukan seperti itu. Anaknya dalam tanda petik kurang ajar. Tapi bapaknya tetap setia mengasihi. Setia menerima anaknya. Lukas 15 ayat 24. Sebab anakku ini, itu adalah anak yang bungsu. Anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Nah ini deh. Jadi ketika anak bungsu itu kembali, bersukaria, ada pesta. Ketika seseorang bangkit dari kejatuhannya, Tuhan itu senang. Bukan mendisiplin, bukan meninterogasi lagi, bukan menghakimi lagi. Makanya jangan macam-macam ya. Kamu jangan begini lagi, jangan begini. Papa sudah bilang begini, mama sudah bilang begini. Pokoknya jajanmu 1 bulan dipotong. Enggak saudara, justru pesta. Tapi kalau misalnya pendisiplinan, penghukuman, pasti orang takut kembali. Ya, sukaria.
pesta. Itu Tuhan lakukan bagi saudara dan saya. Gambaran daripada Bapa ini. Baru kepada anak sulung, ayat 31. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Barulah disadarkan ini si anak sulung. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Sehingga kakak adik ini berpelukan. Ya kan? Jadi kompak lagi. Kakak adik ini kompak lagi mereka. Oh iya, ternyata Bapak mengasihi kita. Bapak itu sangat baik. Sehingga nggak ada lagi cerita komplain lah, cemburu lah, terluka dan marah lah. Tidak ada lagi cerita bahwa anak bungsu pergi lagi berpoya-poya. Anak bungsu dan anak sulung bertobat, mengerti dan menerima kasih bapaknya. Siapakah anak bungsu ini? Siapakah anak sulung ini? Ya, itu terjadi di dalam perjalanan anak Tuhan ya. Jadi kita melihat kasih dan kebaikan Tuhan. Yang Tuhan mau adalah saudara selalu kembali kepada kasih Tuhan. Berikutnya lagi kita melihat anak Tuhan terkadang berperilaku seperti Petrus. Seperti anak bungsu dan anak sulung. Ya kita kalau ceritain mereka nggak ada gunanya lagi toh. Udah selesai cerita mereka. Tapi ternyata cerita ini bisa terjadi dalam hidup saudara dan saya. Bisa terjadi bagi orang lain di luar sana. Bagaimana dengan kita? Mengapa anak Tuhan kadang jatuh bangun? Jatuh bangun, datang dan pergi. Mengapa saudara? Kok bisa seperti Petrus? Yang tadinya sungguh-sungguh. Ngotot. Aku pasti bisa, tapi gagal. Kenapa? Karena terpengaruh dengan ajaran agamawi. Ya, karena mengikuti keinginan sendiri. Mengikuti hidup sendiri, jalan sendiri. Karena apa? Mengabaikan kasih Tuhan. Karena tidak tinggal di dalam kasih Tuhan. Ya, itulah semua penyebabnya. Supaya saudara selalu diingatkan tinggal dalam kasih Tuhan dan diingatkan dalam kitab Wahyu. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu bertobatlah. Ya. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Setiap orang begitu lahir baru sebenarnya hidupnya itu benar-benar mengalami suatu kasih yang luar biasa ya. Tapi pengajaran demi pengajaran berikutnya ketika dia tidak menemukan tempat pengajaran yang benar, itulah yang membuat dia kembali kepada agamawi. Sama seperti kepada jemaat Galatia. Hai orang Galatia yang bodoh. Ya, meninggalkan kasih Tuhan. Dan kembali kepada agamawi. Kembali kepada dirinya sendiri. Kembali kepada Taurat. Itu sebabnya dikatakan bertobatlah. Kembalilah kepada kasih Tuhan. Terimalah kasih Tuhan. Kesetiaan Tuhan. Tuhan yang setia. Tuhan yang mengasihi. Maka itulah yang memampukan saudara. Untuk tetap bertahan. Jadi itu yang Tuhan minta bagi kita saudara ya. Jadi jangan meninggalkan kasih Tuhan. Tetaplah tinggalkan kasih Tuhan. Karena di luar kasih Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya tinggal di dalam kasih Tuhan. Hanya di dalam kasih Tuhan saudara bisa mengalami kasih dan kebaikan Tuhan. Masih ada sedikit lagi. Slide berikutnya. Ya, Tuhan tetap setia mengasihi kita meskipun kita tidak setia mengasihi Tuhan. Nah, di sini saudara, bukan kita mengandalkan kasih kita dan kesetiaan kita. Tetapi saudara harus sadar bahwa Tuhanlah yang mengasihi kita dan Tuhanlah yang setia kepada kita. Semakin kita mengerti dan percaya bahwa Tuhan itu mengasihi kita dan setia kepada kita, maka itulah yang membuat saudara semakin bertumbuh di dalam kasih dan kesetiaan. Mazmur 37 ayat 23, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Jadi Tuhan yang setia akan selalu menopang kita. Petrus jatuh, anak sulung jatuh, anak bungsu jatuh. Tapi saudara, Tuhan menopang. Karena Tuhan sudah pilih. Jadi pilihan Tuhan tidak bisa gagal. Namun ingat, kejatuhan selalu ada konsekuensinya. Ya, selalu ada konsekuensinya. Kejatuhan anak bungsu, dia melarat, dia miskin, dia terdampar di kandang babi.
Jadi bukan berarti saudara sepertinya ada peluang bagi kita untuk jatuh, jatuh, dan jatuh, dan jatuh. Ya. Apabila ia jatuh, ya tidak sampai tergeletak sebab tangan Tuhan menopang tangannya. Tapi bukan berarti saudara punya peluang untuk sering-sering jatuh. Ya. Seperti dikatakan dalam Amsal 24 ayat 16. Sebab 7 kali orang benar itu jatuh. 7 kali. Ini juga angka maksimal lah ya kejatuhannya. Namun ia akan bangun lagi. Namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Jadi begini saudara. Tuhan yang setia akan membangunkan kita kembali. Tapi setiap kejatuhan itu pasti ada konsekuensi yang diterima. Ya. Jadi kita tidak berbicara soal jatuhnya. Tapi soal kasih dan kesetiaan Tuhan. Tapi ingat garis bawahi, setiap kejatuhan itu selalu ada konsekuensinya. Daud adalah orang yang dikasihi Tuhan. Dia jatuh, dia menerima konsekuensinya. Tuhan tidak menghukum, tapi apa yang ditabur, dia tuai. Daud, hidupnya cukup tragis. Simson adalah pilihan Tuhan. Dia dari kandungan ibunya adalah seorang nazir Allah. Tapi kejatuhan Simson menerima konsekuensinya. Dia buta, diikat, dijadikan badut, saudara. Tapi kasih setia Tuhan bagi Daud dan kasih setia Tuhan bagi Simson sampai akhirnya mereka tetap anak Tuhan. Tapi kita lihat saudara, konsekuensi selalu ada. Jadi kalau mereka ini sudah mengalami kejatuhan seperti itu bukan berarti saudara dan saya, ya udah dah, gak apa-apa jatuh dan jatuh dan jatuh. Tidak ya, walaupun kita bisa jatuh. Sudah jelas bagaimana kasih dan kebaikan Tuhan bagi saudara dan saya. Berikutnya, Tuhan menghendaki kita tinggal di dalam kasih-Nya supaya kita bisa setia. Jadi Tuhan menghendaki saudara dan saya itu setia. Supaya kita setia, jadi bukan berarti kita hanya sekedar begitu-begitu saja. Tapi Tuhan menghendaki kita supaya setia ya. Tuhan menghendaki kita setia. Dan Tuhan menghendaki kita mengalami kasih Tuhan. Yohanes 15 ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Nah inilah yang dikatakan Yesus. Bapa yang mengasihi aku. Aku juga mengasihi kamu. Dan sekarang tinggallah di dalam kasihku. Bapa mengasihi aku mengasihi kamu dan kasihku tinggal di dalammu. Engkau tinggal di dalam kasihku, maka kamu bisa mengasihi aku, mengasihi Bapa, dan kau bisa mengasihi sesamamu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Kenapa Yesus bisa menuruti perintah Bapa? Karena kasih. Kenapa Yesus mau mati untuk saudara saya? Karena kasih. Semua karena kasih. Bahkan ketika kita masih berdosa, Allah telah menunjukkan kasihnya kepada kita. Karena Kristus telah mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Jadi dengan tinggal di dalam kasih Tuhan, kita akan setia. Kasih membuat saudara setia. Kasih Tuhan membuat saudara setia. Jadi oleh anugerah Tuhan kita di House of Grace ini akan menjadi orang-orang yang setia di dalam Tuhan. Karena kita mengenal kasih Tuhan. Karena kita mengandalkan kasih Tuhan. Poin terakhir adalah sebagai buah daripada kasih setia Tuhan yang saudara rasakan, yang saudara nikmati. Sehingga saudara keluar dari bayang-bayang anak bungsu dan anak sulung, dari bayang-bayang Petrus. Hanya itu saja yang saya angkat contohnya. Dan saudara akan maksimal di dalam Tuhan. Seperti Paulus, boleh kita sebut adalah rasul kasih karunia. Orang yang sudah mengalami kasih setia Tuhan, orang yang mengalami anugerah Tuhan, akan ada dampak, akan ada buah yang terlihat dalam hidupnya. 1 Korintus 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah,
Inilah seharusnya saudara dan saya boleh berkata. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahnya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Anak bungsu menyanyiakan kasih bapaknya. Banyak orang menyanyiakan kasih karunia Tuhan. Ya. Orang sudah percaya, terus kembali agamawi, itu namanya menyanyiakan kasih karunia Tuhan. Atau kasih karunia Tuhan itu bukan membuat kita pasif, tapi justru kasih karunia Tuhan membuat saudara aktif dan produktif, ya. Jadi hidup dalam kasih Tuhan. Orang-orang yang sudah mengenal kasih setia Tuhan, dia mengalami kasih karunia Tuhan dan hidupnya akan mempermuliakan Tuhan. Petrus, Simpson itu semua tidak mempermuliakan Tuhan dalam proses hidupnya, walaupun akhirnya mereka kembali. Jadi hidup yang mengalami kasih Tuhan adalah hidup yang mempermuliakan Tuhan dan hidupnya menjadi berkat. Semakin saudara dan saya maksimal di dalam Tuhan, bekerja di dalam segala segi kehidupan kita, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, kita maksimal. Karena Tuhan, bukan aku, tapi kasih karunia Tuhan yang memampukan saudara. Kemampuanmu terbatas, tapi kasih karunia Tuhan adalah yang tak terbatas. Menolong saudara, menembus semua batas-batas, sampai kepada rencana ilahi. Kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya untuk saudara dan saya, bahkan untuk keturunan kita. Karena kita apa? Telah tinggal di dalam kasih-Nya, percaya dan mengerti kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa.